sudah memasang target tinggi yang harus dicapai Garuda Muda asuhan Indra Syafri. Lolos ke Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 bakal dibidik Timnas Indonesia U20. Ambisi besar ini langsung terbuka lebar usai berhasil mengalahkan Argentina U19. Skuad tim Tenggo Junior dilibas Garuda Muda dengan skor 1-2 di ajang Salt Earth Onas Cup 2024. Pasukan Merah Putih secara mengejutkan berhasil menang dari tim muda juara dunia. Bagaimanakah kehebatan Timnas Indonesia U20 mencetak kemenangan bersejarah melawan Argentina? Membangun Garuda Emas sejak kelompok umur. Kebangkitan generasi hebat skuad Garuda kembali mulai terlihat di kelompok umur. Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri sukses merebut trofi juara di ajang ASEAN Cup U19. Prestasi hebat kembali ditorehkan Timnas Indonesia kelompok umur bersama Indra Syafri. Pelatih 61 tahun ini berhasil membawa Garuda Muda menjuarai ASEAN Cup U19. Garuda Muda bahkan melewati target 4 besar yang dibebankan PSSI di turnamen ini. Gak heran jika prestasi Garuda Muda ini langsung disanjung tinggi oleh Erick Thohir. Terima kasih untuk seluruh pemain, pelatih, dan ofisial yang sudah berjuang, tutur Erick. Berkat pencapaian ini, Coach Indra semakin berani mengejar target lolos ke Piala Asia U20 2025. Perjuangan anak asuhnya bakal dimulai pada babak kualifikasi di bulan September mendatang. Garuda Muda akan menjadi tuan rumah di grup F yang dihuni Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. Dan, seperti yang kami sampaikan di awal, targetnya bukan AFF, tetapi di kualifikasi Piala Asia U20 2025 nanti di bulan September, tegas Coach Indra. Keberhasilan Garuda Muda juara ASEAN Cup U19 nggak lepas dari peran vital pemain keturunan. Jans Reven menjadi salah satu nama yang disorot karena menggendong lini serang. Pemain FC Dordrecht U21 ini berhasil mencetak 4 gol di ASEAN Cup U19 2024. Bahkan Reven mencatatkan gol kemenangan Garuda Muda di laga final melawan Thailand. Gara-gara keberhasilan naturalisasi ini, PSSI langsung berambisi mencari bakat keturunan lainnya. Federasi sudah mengantongi 3 nama yang akan segera disumpah menjadi warga negara Indonesia. Mauresmo Hinoke, Dion Marks, dan Tim Gaipens menjadi calon pemain yang akan dinaturalisasi. Ketiga pemain ini sempat bertemu langsung dengan Indra Syafri di Belanda. Sayangnya proses naturalisasi Hinoke diprediksi batal karena terhambat aturan FIFA. Pemain FC Dordrecht U21 ini hanya memiliki garis keturunan keempat atau kelima. Meski begitu, PSSI tetap akan meneruskan proses naturalisasi Gaipens dan Marks. Kedua pemain ini diharapkan bisa membantu Timnas Indonesia menembus Piala Dunia U20 2025. Demi memuluskan langkah ini, PSSI juga sudah memperbarui kontrak Indra Syafri hingga 4 tahun. Erick Thohir mengumumkan langsung perpanjangan kontrak sang pelatih. PSSI telah sepakat dengan Coach Indra Syafri terkait penunjukan dirinya menjadi pelatih tim U20 Indonesia serta Asian Games 2026 mendatang. Uji coba bergengsi di Korea Selatan. Selain itu, PSSI juga merencanakan beberapa pemusatan latihan untuk Indonesia U19. Garuda Muda dipastikan akan mengikuti turnamen bergengsi South Earth Onas Cup di Korea Selatan. Kompetisi ini akan diikuti oleh Korea Selatan, Thailand, hingga negara ternama seperti Argentina. Namun, tim Tenggo hanya akan mengirimkan skuad lapis kedua di ajang ini. Hadirnya Timnas Indonesia U20 di turnamen ini langsung disorot media Chosun. Kanal berita lokal Korea Selatan ini memprediksi Garuda Muda bakal menjadi kuda hitam mengerikan. Timnas Indonesia yang menjadi sumber masa depan asuhan Shin Tae-yong menjadi tim yang patut diwaspadai sebagai kuda hitam di turnamen kali ini, tulis Chosun. Turnamen ini sendiri dijadikan PSSI sebagai ajang persiapan untuk mengganti turnamen usia muda. Pasalnya, Indonesia nggak punya kompetisi berkelanjutan selain Elite Pro Academy. Kompetisi usia dini ini juga hanya berjalan 6 bulan saja selama 1 musim. Alhasil Coach Indra nggak bisa membawa deretan pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Jans Reven dan Welber Halim Jardim dipastikan absen karena sedang membela klubnya masing-masing. Kedua pemain ini menjadi tumpuan utama FC Dordrecht U21 dan Sao Paulo U17.
Meski begitu, Coach Indra masih membawa deretan pemain keturunan ke Korea Selatan. Sebut saja Jidabin, Meshal Hamzah, Mauri Anandaves, hingga Maiket Kamara. Indra Syafri diprediksi akan memberi kejutan di turnamen ini dengan skuad dihuni mayoritas pemain lokal. Pelatih asal Sumatera Barat ini akan membawa banyak alumni Piala Dunia U17, mulai dari Arkan Kaka, Iqbal Gwijangge, Jidabin, Ikram Al-Ghifari, hingga Muhammad Nabil Asyura. Nama-nama yang disebutkan berpotensi mengulang performa hebat di Piala Dunia U17 lalu. Bahkan Arkan Kaka sampai masuk radar pemantau bakat Eropa usai mencetak gol di turnamen ini. Kabar ini disampaikan langsung oleh sang ayah yakni Purwanto Suwondo. Kemarin ada 2 agen sudah menghubungi saya, dia mau telepon saya. Salah satunya dari Norwegia, saya belum memutuskan karena Arkan juga masih berusia 16 tahun, ujar Purwanto. Deretan pemain yang mentas di Piala Dunia U17 ini diharapkan bisa menjadi fondasi di Timnas Indonesia U20. Erick Thohir juga menyebut PSSI akan lebih fokus mengembangkan bakat muda. Alasannya demi membuat Timnas Indonesia bisa semakin berprestasi di kancah internasional. PSSI mendapatkan pelajaran berharga dari Piala Dunia U17. Tak hanya berhasil menggelar event, tapi juga pemikiran masa depan tentang pembinaan pemain muda. Ucapnya, kemenangan bersejarah melawan Argentina. Meski didominasi banyak talenta lokal, Timnas Indonesia U20 justru sanggup mencetak kejutan. Indra Syafri awalnya nggak memasang target muluk-muluk di ajang Seoul Earth Onas Cup 2024. Pelatih asal Sumatera Barat ini hanya ingin anak asuhnya bisa menambah jam terbang. Coach Indra memotivasi Garuda Muda untuk tampil lepas jelang melawan Argentina U20. Target itu mencari pengalaman bertanding untuk mereka. Karena kemarin, kalau kami mau jujur, pengalaman bertanding di Toulon itu membuat mereka banyak mendapat pelajaran, tegas Coach Indra. Namun, Garuda Muda justru mencatat kemenangan bersejarah atas Argentina U20. Skuad asuhan Coach Indra berhasil melibas tim Tenggo Junior dengan skor 2-1. Hasil ini semakin terasa spesial karena dicetak lewat comeback pantang menyerah. Kadek Arel dan Mauri Ananda membawa Timnas Indonesia U20 menjadi pahlawan kemenangan. Hebatnya, Garuda Muda bahkan mendominasi pertandingan hingga bikin Argentina mati kutu. Indra Syafri bikin anak asuhnya menang penguasaan bola bahkan unggul jumlah tembakan. Garuda Muda bahkan mencetak lebih banyak umpan dibanding Argentina. Kemenangan bersejarah ini langsung disambut komentar pujian oleh media lokal Malaysia dan Vietnam. Indonesia memamerkan kehebatannya usai mempermalukan Argentina U20. Timnas Indonesia membuat kejutan dengan mengalahkan Argentina dalam pertandingan pertama di Seoul Earth Onas Cup 2024. Tulis Makan Bola. Kemenangan Indonesia atas Argentina menjadi tonggak bersejarah untuk sepak bola Asia Tenggara. Karena baru kali ini ada tim ASEAN yang mengalahkan Argentina, dilansir Soha. Sementara Erick Thohir juga ikut menyanjung keberhasilan Garuda Muda. Ini kemenangan bersejarah. Saya yang menonton pertandingan itu melihat luar biasa perjuangan pemain. Apalagi mereka mencetak kemenangan dengan comeback setelah tertinggal lebih dulu. Dengan kemenangan hebat melawan Argentina, akankah jalan Garuda Muda menembus Piala Dunia U20 semakin terbuka?